Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ibu bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Aidul Akbar. Nama lain daripada Aidul Adha adalah Aidul Akbar. Kalau hari raya Aidul Fitri, Aidul Asghar, hari raya kecil walaupun dalam perayaan kita besarkan. Kalau Aidul Adha, Aidul Akbar, hari raya yang paling besar. Dikarenakan hari raya Aidul Adha kita disunnahkan bertakbir, yaitu hari ini dan 3 hari tasyrik berikutnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan Aidul Adha juga berbeda dengan Aidul Fitri. Kalau Aidul Fitri maka disunnahkan agak telat sedikit karena menunggu orang-orang yang malamnya lalai belum sempat mengeluarkan zakat. Kalau Aidul Adha disunnahkan lebih cepat. Kenapa? Yang pertama, perut rata-rata lapar. Kenapa perut lapar? Karena Rasulullah tidak makan sebelum menyelesaikan solat Aidul Adha dan ada penyembelihan hewan kurban. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam kisah yaitu penyembelihan hewan kurban, tentu kita umat Islam perlu tahu. Yang pertama, hukum berkurban ialah sunnah muakkad bagi setiap individu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Orang yang telah Allah beri kesanggupan baginya untuk berkurban, tetapi dia tidak mau berkurban, maka kalau dia mati, Allah menghendaki pada orang tersebut 2 kemungkinan. Kalau saja Allah menghendaki orang tersebut digolongkan dalam Yahudi dan boleh jadi digolongkan dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sidang jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam Islam disyariatkan kurban? Saya sering bertanya kepada jamaah pengajian, rata-rata menjawab karena perintah Allah. Kalau perintah Allah bukan hanya kurban, solat pun perintah Allah. Maka disebutkan di dalam kitab Iqadul Himam, karangan ulama sufi menafsirkan ayat Al-Quran, "Kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh." Di ketika Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alam malakut. Alam malakut itu alam gaib yang diduduki oleh para malaikat, jin, setan dan sebagainya. Kononnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam terbesit di dalam kalbunya, "Ana arhamul khalqi." Akulah manusia yang paling sayang kepada makhluk Allah. Timbul rasa ananiyah. Dalam tasawuf, ananiyah itu adalah hukumnya haram. Apa ananiyah? Ananiyah itu keakuan diri, merasa diri berilmu, merasa diri banyak ibadah, merasa diri banyak harta. Itu disebutkan dengan ananiyah ataupun sombong. Bagaimana cara menangkis rasa itu? Kembalikan ilmu yang ada pada diri kepada Allah, harta yang ada pada diri kepada Allah, ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila surikum wala ila amwalikum walakinnallah yanzuru ila qulubikum. Hadis sahih. Allah tidak pandang kepada rupa, Allah tidak pandang kepada harta,
tetapi Allah hanya memandang di dalam kalbu kita. Di saat Nabi Ibrahim merasa dirinya hamba Allah yang paling sayang kepada makhluk, Allah langsung menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jangan pernah merasa sombong dengan jabatan. Fir'aun pernah merasa sombong dengan jabatannya, kedudukannya, sehingga dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun pernah sombong dengan hartanya sehingga tidak mau mengeluarkan zakat, maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sombong itu pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ketika Nabi Ibrahim dipandang oleh Allah dalam kalbunya, merasa dirinya yang paling sayang kepada makhluk, sehingga Allah buka tabir, Allah buka hijab di dalam kalbu Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah alam malakut. Apa yang diperlihatkan oleh Allah di sana? Yang pertama, Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu orang yang berzina. Di saat Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah orang yang berzina, langsung Nabi Ibrahim marah. Sehingga berdoa, Ya Rabb, Ya Allah, binasakan mereka. Sehingga Allah membinasakan mereka. Kali yang kedua, Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seorang pencuri yang sedang mencuri. Nabi Ibrahim berdoa lagi, Ya Allah, celakakan, binasakan mereka. Kali yang ketiga, Nabi Ibrahim berdoa lagi, diperlihatkan oleh Allah dosa makhluk yang lain lagi. Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah, binasakan mereka. Apa kata Allah? Kif ya Ibrahim, cukup Ibrahim, engkau berdoa binasa kepada hambaku. Aku sangat sayang kepada hamba-hambaku. Ini dua hal yang bertolak belakang. Nabi Ibrahim mengatakan dirinya paling sayang kepada makhluk. Allah mengatakan dirinya paling sayang kepada ciptaan dan hambanya. Ibrahim, aku sangat sayang kepada hambaku. Mereka bermaksiat, lalu mereka bertobat, maka mereka sangat aku cintai. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat maksiat dengan catatan yang bertobat. Jangan salah paham. Karena dalam Al-Quran Allah cinta bagi orang yang bertobat. Mungkinkah orang bertobat tanpa melakukan dosa? Tidak mungkin. Maka Allah cinta bagi pendosa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukuman Allah kepada Nabiullah Ibrahim ketika dia mengatakan dia sangat sayang kepada makhluk, tetapi di saat diperlihatkan aib makhluk, malah Nabi Ibrahim mendoakan supaya dibinasakan orang-orang yang Allah cintai. Dalam arti yang kata, Allah sangat marah ketika itu. Marah bukan makna azab, tapi marah terkandung rasa kasih sayang kepada Nabiullah Ibrahim. Allah kesal dalam bahasa kita karena Nabiullah Ibrahim mendoakan kepada orang yang Allah cintai binasa. Karena Nabiullah Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah, doanya dikabulkan, dibinasakan oleh Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, kafir dzambaka bidam. Ibrahim, tebusi. Kafir, makna kafir dalam bahasa Arab bukan keluar daripada Islam. Kafir maknanya hapus kesalahanmu, tebus kesalahanmu Ibrahim, bidam, dengan darah. Maka Nabi Ibrahim menyembelih hewan kurban, terutama onta, sebanyak 100 ekor dalam riwayat. Tujuan yang utama di dalam berkurban adalah yang pertama, iraqatul dam. Daging itu nomor 2. Daging tidak akan bisa diperoleh tanpa menumpahkan darah. Iraqatul dam, pertumpahan darah. Kenapa hewan kurban tidak boleh cacat? Tidak boleh kurus yang bersangatan. Tidak boleh berkurap yang berlebihan. Kenapa? Karena itu efeknya kepada darah.
Sedangkan tujuan kurban menumpahkan darah. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi ibu bapak yang berkurban, besok hari Sabtu baru dibolehkan menggunting rambut dan menggunting kuku. Tapi alangkah baiknya ditunda sampai hari Senin. Kenapa? Larangan hari Sabtu, hari Minggu menggunting kuku. Yang sunnahnya hari Jumat. Dikarenakan kita pelaksanaan hewan kurban besok, maka kuku rambut dipelihara hingga besok. Hikmahnya disebutkan dalam kitab supaya merdeka dari ujung rambut hingga ujung kuku daripada api neraka. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berkurban, langkah demi langkah, satu langkah Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkatkan oleh Allah 10 derajat. Setiap tetesan darah kurban, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam kitab, yaitu beliau mengatakan dalam kitab Duratun Nasihin, Allah akan menjadikan tetesan darah kurban itu 10 orang malaikat yang menuntut ampun baginya hingga hari kiamat. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah memerintahkan Ibrahim sembelih, tebus kesalahanmu dengan darah kurban. Yang kedua, karena Nabiullah Ibrahim Pak, satu kesalahan yang dilakukan tetapi berulang-ulang, maka perintah Allah juga berulang-ulang. Bagaimana dengan kita, umat Rasulullah SAW yang merupakan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Kita sangat banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang kedua, ya Ibrahim, kafir dambaka bidam. Ibrahim, tebusi, hapus kesalahanmu. Karena Nabi maksum daripada dosa. Nabi tidak ada dosa, kesalahan. Karena berdoa mencelakai, membinasakan kasih sayang Allah dengan menyembelih lembu atau sapi. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, sapi. Kenapa diperintahkan itu? Karena onta 100 ekor sudah habis, sehingga dikurbankan sapi sebanyak 300 ekor dalam satu riwayat. Kemudian dapat panggilan lagi, ya Ibrahim, kafir dzambaka, tebusi kesalahanmu dengan menyembelih, yaitu kambing atau domba. Satu riwayat mengatakan sebanyak 1000 ekor kambing atau domba yang disembelih oleh Nabiullah Ibrahim AS. Sudah habis semuanya. Ya Ibrahim, kafir dzambaka, tebusi kesalahanmu ya Rabb. Ma baqiya indi, tidak ada lagi hewan ternak yang tersisa bagiku. Apa perintah Allah yang terakhir? Ya Ibrahim, kafir dzambaka bidami waladika. Ya Ibrahim, tebus kesalahanmu dengan menyembelih anakmu, yang mana anakmu yang sangat engkau cintai, sebagaimana engkau telah membinasa hamba yang sangat aku cintai. Sekarang giliranmu, coba binasakan orang yang engkau cintai. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hakikat dari perintah Nabiullah Ibrahim berkurban, baru nyambung di dalam ayat. Sehingga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, di saat Nabi Ibrahim berumur dalam satu riwayat 87 tahun, istrinya Hajar berumur 90 tahun. Maka ibu bapak, abang-abang, kakak-kakak yang belum memiliki keturunan, jangan berputus asa, karena Tuhan yang kita sembah itu sangat maha kuasa. Nabiullah Ibrahim 87 tahun, Siti Hajar 90 tahun, mengaruniai seorang anak. Rabbi habli minas salihin. Itu saja kita berdoa. Ya Allah, berikanlah, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang soleh.
Bagi kita yang sudah ada anak juga disunnahkan berdoa supaya Allah menjadikan anak kita yang soleh. Bagaimana solehnya Nabiullah Ismail alaihissalam? Mari kita lihat ayat berikutnya. Di saat Nabiullah Ibrahim di alam malakut, bukan di saat tidur, alam malakut, telah mendapatkan perintah itu dizahirkan di dalam Al-Quran melalui mimpi. Mimpi pertama, malam pertama disebutkan malam tarwiyah. Ragu-ragu apakah mimpi itu dari setan atau dari iblis atau dari Allah. Malam kedua, mimpi lagi, Ibrahim, tunaikan nazarmu. Engkau dulu pernah mengatakan, kalau seandainya aku ada seorang anak, anak pun akan kusembelihkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan malam yang kedua, malam kemarin, malam Arafah. Tadi malam, dulu, malam nahar, tadi malam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi dan tahu mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dizahirkan yang dialami spiritual Nabi Ibrahim di alam malakut, dizahirkan di alam zahir, alam nyata ini. Apa zahirnya? Falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Kita lihat kesolehan anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tatkala falamma balagha mahu sa'ya, tatkala Nabiullah Ismail mencapai umurnya kira-kira sanggup untuk berusaha. Ada yang mengatakan umurnya 10 tahun. Beda 10 tahun orang Arab dengan orang Indonesia. Qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya. Itu panggilan para nabi kepada anaknya. Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayya. Nabi Ibrahim, ya bunayya. Ini, wahai anakku, buah hatiku, ini arafil manam. Sesungguhnya bapak nak melihat dalam mimpi nak bahwa bapak akan menyembelihmu nak. Fanzur mazatara. Bagaimana pendapatmu nak? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa tanggapan Nabiullah Ismail? Wahai bapakku, kalau itu perintah dari Allah, lakukan pak. Lakukan, insya Allah engkau akan mendapati aku orang-orang yang bersabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala keduanya telah sepakat, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Nabiullah Ibrahim ingin membawa Nabi Ismail ke Mina, maka iblis pak tidak pernah berhenti. Di saat bapak ibu memiliki niat ingin berkurban dan bapak zahirkan kepada istri, wahai istriku, wahai anakku, bapak tahun ini mau berkurban. Itu godaan iblis kepada istri akan main pak. Sebagaimana iblis menggoda Nabiullah Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa engkau menyembelih anakmu itu? Bukankah itu anak yang paling engkau cintai selama bertahun-tahun engkau tidak memiliki anak? Ini perintah Tuhanku. Iblis tidak mau nyerah, juga menggoda lagi. Sehingga iblis dilempar oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Disebutkan kalau dalam ibadah haji, lempar jumrah, melempar iblis. Maka di dalam tasawuf, dalam hadis Nabi, qalbul mu'min, hati orang beriman, Baitullah, rumah Allah. Sebelum menggerakkan kaki kita ke Baitullah secara syariat Ka'bah, kita bersihkan dulu Baitullah yang ada di dalam kalbu kita. Jangan ada dengki, jangan ada kebencian, marah. Apa kata hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim? La taghdab walakal jannah. Jangan pernah marah, surga bagimu. Ini yang paling inti perlu kita kaji ketika kita umrah dan haji, Pak.
Di saat kita tawaf, Pak, manusia di situ bermacam-macam kelakuannya. Lebih-lebih di saat kita mencium batu Hajarul Aswad. 1 jengkal lagi kita ingin mencium batu Hajarul Aswad. Ada orang, Pak, orang Arab. Kadang-kadang ditarik kita. Ditarik kita, dilempar ke kiri dan ke kanan. Ada yang dipijak oleh orang-orang. Disitulah perlunya kesabaran. Maka bersihkan dulu qalbul mukmin, baitullah yang ada dalam hati. Karena ibadah haji itu, Pak, ada tambahan daripada umrah, ada lempar jumrah. Lempar jumrah itu, Pak, manusia melempar iblis. Kalau di dalam hati kita masih ada iblis, Pak, berarti bukan lempar iblis tuh. Iblis lempar iblis. Maka batu, Pak, kalau jatuh, batu orang lempar jumrah tiba-tiba jatuh kepada kita, jangan marah, Pak, mesti sadar kita. Nah, ini mungkin aku iblis. Kenapa? Karena di dalam kalbu kita ada sifat dengki, sombong, marah, bakhil, atau disebutkan dengan pelit. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis menggoda Hajar, sehingga iblis menggoda Nabi Ismail alaihissalam. Semuanya itu, Pak, tidak berhasil. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala Nabiullah Ibrahim telah membaring anaknya ke pelipisnya, maka kalau di Aceh, Pak, tradisi kurban, kalau di Batam saya tidak tahu. Tapi beberapa majelis saya tanya, kalau di Aceh tradisi berkurban, hewan kurban itu dimandikan, dikasih sampo, dikasih bedak, dikasih di bibirnya, dikasih lipstik, kemudian dikasih minyak wangi. Untuk apa? Sunnah tabarruk, sebagai nama Nabi Ibrahim membersihkan anaknya Ismail sebelum dibawa kepada tempat penyembelihan. Kerbau mungkin, Pak, lembu mungkin kalau kita kasih minyak wangi dia lebih senang, Pak. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa nyawa dia tidak lama lagi akan melayang. Kalau dia tahu pasti akan lari, Pak. Sidang jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Ibrahim telah membaringkan anaknya Ismail di atas pelipisnya, tatkala itu Nabi Ismail berminta, "Ya abati, wahai bapakku, engkau ikat tanganku. Engkau tutup pakaianmu agar percikan darah jangan terkena pakaianmu. Nanti ibuku akan bersedih hati. Kemudian bapakku, engkau tajamkan pisau yang ada di tanganmu." Sunnah kita pisau sangat tajam. Kenapa? Kata Nabiullah Ismail, agar mudah berlalunya pisau di khalqi, di leherku. Semua itu dilakukan. Di saat hal itu telah terjadi, para malaikat kagum, Pak. Sehingga malaikat begitu kagumnya mereka membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim dengan penuh derayan air mata melihat kepada anaknya, dia menyambut takbir malaikat. La ilaha illallah wallahu akbar. Disambut oleh Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Maka bagi orang yang berkurban, bagi orang yang menyembelih hewan kurban, disunahkan membaca takbir seperti itu. Jangan nunggu lembu menjawab, lembu tidak bisa menjawab, Pak. Maka kita yang menjawab sendiri tentang takbir itu. Dan harus benar dalam pengucapan takbir. Banyak masjid, Pak, yang saya dengar takbir, terkecuali Masjid Nurul Hidayah. Benar bacaannya. Tadi pagi saya waktu keluar, Pak, rata-rata orang baca takbir salah, Pak. Di mana salah? Allahu Akbar walillahil ilham. Itu salah, Pak. Coba dengar bacaan takbir. Di mana-mana rata-rata walillah ilham. Bukan ilham, tetapi walillahil hamd. Sidang jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Dan bagi Allah lah segala pujian. Ternyata pisau itu tidak mau memakan daging Nabiullah Ismail. Lalu Nabiullah Ibrahim menghantamkan pisau itu ke atas batu, pecah batu.
Sehingga Nabiullah Ibrahim bertanya kepada pisau, kenapa engkau daging yang begitu lembut tak mampu engkau makan, batu yang keras mampu engkau makan? Dengan izin Allah pisau menjawab. Apa jawabannya? Tidak mungkin aku tunduk dan patuh kepadamu Ibrahim, sedangkan Allah memerintahkan aku, jangan engkau makan daging Ismail alaihissalam. Nabi Ismail berkata kepada bapaknya, Pak, tolong ikatan kaki tangan dilepaskan, agar Allah melihat aku bukan orang yang terpaksa menunaikan perintahnya. Dibuka kakinya, dibuka Pak, ikatan yang ada di tangannya. Tatkala itu Nabiullah Ismail berkata lagi, Pak, jangan pandang kepada wajahku ketika engkau menyembelih, karena disitulah akan tertuangnya kasih sayang seorang bapak kepada anak. Itu pun dilakukan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Tatkala yang kedua, Nabiullah Ibrahim menyembelihkan lagi, berkali-kali tidak akan pernah bisa, Pak. Wa nadainahu ayya Ibrahim, sehingga Allah memanggil Ibrahim, membebaskan Ibrahim. Wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kazalik najzil muhsinin. Allah tukar Nabiullah Ismail dengan seekor kibas yang pernah disembelih, dikurbankan dan diterima oleh Allah dari Habil, putra Nabiullah Adam alaihissalam. Tatkala itu Pak, Allah mengatakan, sadaqta ru'ya inna kazalik najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi dan engkau akan mendapatkan balasan. Salamun ala Ibrahim. Maka Allah mengatakan, sejahtera kepada Ibrahim, kazalik najzil muhsinin. Begitu juga bagi orang yang melakukan kurban, maka mereka mendapatkan salam, kasih sayang Allah, rahmat, kesejahteraan Allah berikan kepada hambanya yang mau menunaikan hewan kurban dalam tahun ini. Wa najzil muhsinin, dan akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi suri teladan bagi kita yang masih muda-muda, abang-abang, kakak-kakak, bahwa seorang anak ketika diperintahkan oleh orang tuanya, tidak ada kata-kata saya tidak mau. Kalau saja terjadi, memang terjadi penyembelihan Nabiullah Ismail, Pak, mungkin anak kita bisa masuk bulan Zulhijjah tidak ada lagi, Pak. Rata-rata bungkus baju, ada yang masuk Singapura, ada yang masuk Malaysia. Kenapa? Lari daripada penyembelihan itu. Sidang jamaah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,